Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita selalu diberkati dan dikasihinya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ingin memahami apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami belajar untuk membaca dan mengerti firman-Mu. Karena itu biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat membaca dan merenungkannya dengan baik. Firman-Mu akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan, dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman-Nya. Amin. Kita ada dalam tema memupuk rasa saling mengerti. Saudaraku yang kekasih, peringatan dalam perikop ini juga ditujukan kepada orang kaya dan desakan kepada orang miskin untuk bersabar. Yakobus, saudara, ia menyatakan penghakiman Allah atas keserakahan. Setelah itu, ia menguatkan mereka yang menderita dengan janji bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa itu kesabaran? Saudara, kesabaran merupakan lawan dari kehidupan yang penuh nafsu. Kesabaran memungkinkan kita hidup dalam kepuasan yang tertunda, seperti menunggu padi matang untuk dipanen. Cara hidup yang serba cepat saat ini berbanding terbalik dengan kesabaran. Yakobus, saudara, Yakobus juga memberitahu kita untuk tidak saling mempersalahkan. Kata Yunaninya dapat diterjemahkan sebagai erangan perempuan saat bersalin. Yakobus menggunakannya untuk menggambarkan seluruh makhluk juga mengerang dan ingin dibebaskan. Umat Kristen, saudara, tidak boleh berdiam diri dari keluh kesah dan rasa sakit, melainkan turut bersama seluruh umat manusia dalam penderitaan, mengharapkan keselamatan dari Allah. Ya, kesabaran menurut Yakobus menegaskan bahwa karena kita hidup dalam terang penghakiman dan keselamatan dari Tuhan, tugas kita, saudara, adalah memupuk rasa saling mengerti. Karena itu, jika kita mencermati ayat-ayat sebelumnya, khususnya pasal 4, maka kita mendapati pengharapan yang dimaksud Yakobus. Bukanlah memandang ke atas pada keselamatan surgawi, dan bukan memandang ke dalam diri, melainkan memandang wajah sesama kita dan saling mengerti. Saudara, di tengah dunia yang serba cepat ini, firman Tuhan menyapa kita untuk melambatkan diri dan menata diri, dan komunitas untuk bersabar menanti kedatangan Tuhan di dalam rasa saling mengerti dan memahami. Marilah
kita sebagai anak-anak Tuhan terus memupuk rasa saling mengerti, saling memahami, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan. Sikap seperti ini kita kedepankan sehingga semuanya untuk kemuliaan dan keagungan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menolong kami dalam memahami firman-Mu. Kami belajar untuk saling mengerti, memahami, dan bersabar menghadapi kehidupan ini. Memang tidak mudah Tuhan, tetapi Roh Kuduslah yang akan menolong kami. Biarlah firman-Mu kami pelihara, kami berlakukan dalam seluruh kehidupan kami. Kepadamu kami berserah Tuhan, tolonglah kami, Engkau memampukan kami menjalani kehidupan ini, dan Engkau memberkati ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan. Untuk yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Untuk yang berduka Tuhan hiburkan. Untuk beban pergumulan yang berat yang kami rasakan, Engkau kuatkan kami agar kami dapat melewatinya dalam cinta kasih, dalam kemurahan, dan dalam kebaikan Tuhan. Engkau juga Tuhan akan bersama dengan semua saudara-saudara kami yang boleh bersuka cita, entah karena pertambahan usia atau karena memperoleh berkat-berkat Tuhan lewat pekerjaan, pendidikan. Masih banyak berkat-Mu lagi, biarlah semua sukacita kami sempurna dalam Tuhan. Biarlah Engkau melindungi keluarga kami agar kami selalu menikmati sukacita dan damai-Mu, memberkati anak-anak kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati para orang tua kami dalam usia indah, agar mereka selalu kuat dan sehat. Engkau mengasihi kami Tuhan, agar kami senantiasa kuat dan semangat menjalani hidup ini. Engkau bersama dengan para pelayan-Mu, Engkau bersama dengan pemerintah kami, agar pemerintah terus menegakkan kebenaran keadilan. Engkau melindungi kami selalu, biarlah kami hidup dengan taat dan setia pada Tuhan, memiliki sikap untuk sabar, kuat dan tenang dalam menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan salah kami, dengarkan kami yang berseru karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita memiliki waktu dan kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. Biarlah firman ini dapat mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.